Santet susuk konde. Santet susuk konde merupakan salah satu jenis santet yang berkembang di wilayah pedalaman Jawa Timur. Santet ini dikenal ekstrim karena menggunakan benda tajam yang diritualkan secara gaib untuk menyerang korban dari dalam tubuhnya, sehingga menimbulkan penyakit misterius yang sulit dijelaskan secara medis. Ciri khas santet ini adalah munculnya benda-benda tajam di dalam tubuh, seperti paku, kawat, besi, hingga silet. Dalam beberapa kasus, benda-benda tersebut bahkan terlihat jelas melalui hasil ronsen yang dilakukan di rumah sakit. Biasanya korban yang terkena santet ini akan merasakan nyeri yang luar biasa, tubuh melemah, gangguan mental, dan bahkan yang lebih parahnya bisa sampai meninggal dunia. Santet ini biasanya meminta tumbal seperti ayam cemani atau kerbau hitam dalam ritualnya. Karena efek fisiknya yang nyata, santet susuk konde sering menjadi perhatian dunia medis sekaligus spiritual. Santet brojo. Santet ini merupakan jenis santet yang ditakuti di Tulungagung, Jawa Timur. Nama brojo sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti tembus atau menusuk. Brojo bekerja melalui medium tanah di bawah rumah korban, sehingga sangat sulit dilacak dan dihindari. Jika ritual santet ini berhasil, seringkali korban akan mengalami sakit yang sangat menyiksa, bahkan bisa menyebabkan korbannya meninggal dunia dalam hitungan jam. Dan yang lebih parahnya lagi, santet ini bisa saja mengenai seluruh anggota keluarga karena efeknya yang sangat cepat dan mematikan. Santet ini biasanya dikirimkan atas dasar untuk balas dendam atau juga karena kebencian seseorang. Gejala umum korban santet brojo bisa berupa rasa nyeri menusuk yang datang tiba-tiba, batuk darah, muntah, tubuh membiru, hingga meninggal tanpa diagnosa yang jelas. Santet pati geni. Nama pati geni berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu pati yang berarti kematian dan geni yang berarti api. Jadi secara harfiah, pati geni adalah kematian melalui api, namun bukanlah api secara fisik, melainkan api gaib yang membakar tubuh dari dalam. Santet ini dikenal karena efeknya yang ekstrim dan menyiksa. Korban yang terkena santet ini biasanya mengalami gejala panas di seluruh tubuh, demam tinggi yang tidak wajar, kulit melepuh, tubuh terasa terbakar dari dalam, hingga meninggal dunia dalam waktu yang singkat. Proses pengiriman santet ini menggunakan media seperti arang, api lilin, rambut korban, atau benda milik korban yang sudah diisi energi negatif melalui ritual khusus oleh dukun santet. Ritual ini biasanya dilakukan di malam hari dan disertai puasa serta tirakat tertentu. Santet cepirit. Santet cepirit lebih digunakan dengan tujuan untuk penghinaan dan mempermalukan korban secara sosial. Kata cepirit sendiri berarti buang air besar tanpa disadari. Sesuai namanya, korban yang terkena santet ini tidak akan bisa menahan buang air besar, bahkan bisa buang hajat di tempat umum tanpa sadar atau kendali, terutama saat berada di keramaian atau acara penting. Tujuan utama santet ini adalah membuat korban malu berat sehingga jatuh martabatnya di hadapan orang lain. Santet ini sering digunakan karena dendam, rasa iri, atau ingin menjatuhkan reputasi seseorang, misalnya pejabat, tokoh masyarakat, atau kompetitor. Proses pengiriman santet cepirit melibatkan ritual tertentu, biasanya menggunakan kotoran manusia dan benda milik korban yang sudah dirapal mantra oleh dukun santet. Meskipun efeknya tidak mematikan, santet ini sangat merusak secara psikologis dan secara sosial. Santet kuyang. Santet kuyang adalah salah satu jenis santet yang berasal dari kepercayaan masyarakat Kalimantan. Kuyang sendiri merujuk pada makhluk gaib berwujud kepala dengan isi organ tubuh yang melayang tanpa badan. Dipercaya berasal dari wanita yang mempelajari ilmu hitam agar bisa hidup abadi atau memiliki kekuatan tertentu. Dalam konteks santet, ilmu kuyang biasa digunakan untuk menyerang orang lain, terutama perempuan hamil. Tujuannya biasanya untuk menghisap darah janin atau plasenta demi memperkuat kekuatan si pelaku. Santet kuyang biasanya dikirim oleh dukun perempuan yang menguasai ilmu tersebut. Saat malam hari, si pelaku akan melakukan ritual pemisahan kepala dari tubuh, lalu terbang mencari korban. Media ritual bisa berupa darah, pakaian bekas korban, atau benda beraroma khas ibu hamil. Ciri-ciri korban santet kuyang antara lain tubuh terasa lemas, kehamilan terganggu, bayi sering menangis tanpa sebab, dan ada suara melayang di malam hari. Santet lowo ireng. Dalam bahasa Jawa, lowo berarti kelelawar dan ireng berarti hitam. Jadi loro ireng secara harfiah berarti kelelawar hitam, yang di dalam dunia mistis dipercaya sebagai perwujudan dari makhluk gaib berbahaya yang digunakan untuk menyerang atau membunuh targetnya. Santet ini dikaitkan dengan pemanggilan khodam atau makhluk halus berwujud kelelawar besar berwarna hitam, yang digunakan oleh dukun santet untuk menjalankan misinya. Serangan santet lowo ireng bisa menyebabkan korban mengalami penyakit aneh seperti sesak nafas, mimisan, batuk darah, tubuh terasa berat seperti dipeluk sesuatu, hingga meninggal dunia secara misterius. Biasanya santet ini digunakan khusus untuk balas dendam berat atau persaingan keras, baik dalam hal asmara, politik, maupun bisnis. Dalam beberapa kisah, korban yang diserang akan bermimpi didatangi kelelawar besar atau mendengar suara kepakan sayap berat di malam hari. Proses pengiriman santet ini dilakukan lewat ritual pemanggilan makhluk astral serta sesajen dan mantra-mantra gelap. Santet kodam. Santet kodam adalah jenis santet yang menggunakan bantuan makhluk gaib atau jin yang telah dijadikan pendamping oleh pelaku santet. Kata kodam berasal dari bahasa Arab
yang berarti pelayan. Dan dalam dunia mistik, kodam dianggap sebagai entitas gaib yang bisa membantu manusia untuk berbagai tujuan, baik untuk kebaikan maupun keburukan. Kodam digunakan untuk menyerang atau mengganggu target, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Pelaku santet akan memerintahkan kodam untuk masuk ke tubuh korban, menyebabkan penyakit yang aneh seperti gangguan tidur, mimpi buruk, rasa was-was berlebihan, bahkan bisa sampai membuat korban menjadi tidak waras. Santet kodam ini bisa sangat berbahaya karena kodam memiliki kemampuan untuk berkamuflase dan menetap lama di tubuh atau lingkungan korban, menjadikannya sulit untuk diusir. Beberapa korban bahkan merasa diikuti, mendengar bisikan, atau sering melihat bayangan hitam. Media pengiriman bisa berupa makanan, minuman, benda pemberian, atau bahkan hanya melalui pandangan mata jika pelaku memiliki tingkat ilmu yang tinggi. Santet buto ijo. Santet buto ijo adalah salah satu jenis santet yang menggunakan kekuatan makhluk gaib berbentuk raksasa berwarna hijau. Dikenal dalam cerita rakyat sebagai buto ijo untuk menyerang dan menghancurkan korban secara fisik maupun mental. Dalam kepercayaan Jawa, buto ijo adalah sosok makhluk astral bertubuh besar, menyeramkan, dan memiliki kekuatan yang luar biasa serta dikenal ganas dan buas. Santet ini biasanya digunakan untuk tujuan balas dendam berat atau kehancuran total, misalnya untuk membuat korban menderita sakit berkepanjangan, mengalami kerugian besar, atau bahkan kematian mendadak. Pelaku santet akan memanggil roh buto ijo melalui ritual gelap dengan menggunakan sesajen khusus seperti darah hewan, dupa hitam, serta mantra selama malam hari di tempat sunyi atau angker. Efek santet buto ijo umumnya brutal dan cepat terasa. Korban bisa mengalami ketakutan tanpa sebab, sering melihat bayangan besar, gangguan tidur, mimpi buruk berulang, hingga badan terasa berat, bahkan bisa kerasukan atau kehilangan kesadaran. Santet celuruk. Santet celuruk adalah jenis ilmu hitam yang dikenal cukup menyeramkan di kalangan masyarakat Jawa. Kata celuruk sendiri merujuk pada makhluk halus atau roh jahat yang dikirimkan untuk merasuki tubuh korban. Tujuan dari santet ini bukan sekedar menyakiti fisik, melainkan mengacaukan mental dan kejiwaan korban. Bahkan bisa membuatnya kehilangan kesadaran atau seperti orang gila. Dalam prakteknya, santet celurut melibatkan proses pemanggilan makhluk gaib, seperti jin atau makhluk halus lainnya. Makhluk gaib ini kemudian dikirim masuk ke tubuh korban dengan ritual dan mantra khusus, biasanya melalui media seperti boneka, foto, atau pakaian bekas korban. Setelah itu, korban mulai menunjukkan tanda-tanda seperti bicara sendiri, marah tanpa sebab, ketakutan berlebihan, atau kesurupan berkepanjangan. Tujuan santet celuruk biasanya adalah balas dendam atau menghancurkan kehidupannya agar tidak bisa menjalani hidup normal. Dalam beberapa kasus, korban sampai kehilangan pekerjaan, hubungan dengan keluarga hancur, dan mengalami gangguan jiwa permanen. Santet Baduy. Istilah santet Baduy seringkali muncul dalam cerita masyarakat luar yang mengaitkan wilayah pedalaman tersebut dengan ilmu gaib atau kekuatan spiritual tinggi. Santet ini dipercaya sebagai bentuk ilmu balasan atau perlindungan, bukan untuk menyerang lebih dahulu. Jadi, jika ada seseorang yang berniat jahat atau menzolimi warga Baduy secara fisik atau spiritual, maka energi negatif itu bisa kembali ke pelakunya, seolah terkena santet secara otomatis. Inilah yang disebut sebagian orang luar sebagai santet Baduy. Efek yang sering dikaitkan antara lain seperti sakit mendadak, merasa tersesat di hutan Baduy, atau diganggu makhluk halus. Santet ini sering dikaitkan dengan kekuatan alam dan leluhur yang dipercaya menjaga wilayah Baduy dari niat jahat. Karena tidak secara aktif dikirimkan, santet Baduy lebih tepat disebut sebagai ilmu perlindungan alam atau karma instan yang bekerja melalui energi spiritual tinggi dari tanah adat Baduy. Santet tali goib. Santet tali goib adalah salah satu jenis santet yang dikenal karena cara kerjanya dengan mengikat dan mengendalikan korban secara tidak kasat mata. Dalam praktik ilmu hitam, tali gaib merujuk pada energi mistis tak terlihat yang menghubungkan antara pelaku dan korban. Tali ini tidak berwujud secara fisik, tapi dianggap nyata di dunia metafisik dan digunakan untuk mengikat kehendak, membatasi gerak, bahkan memanipulasi kehidupan korban. Efek dari santet tali gaib seringkali tidak langsung dikenali. Korban bisa merasa selalu gagal saat mencoba hal baru, selalu berada dalam ketakutan, atau mengalami nasib buruk beruntun. Dalam beberapa kasus, korban juga merasa seolah-olah ada beban tak terlihat yang menghalangi langkah hidupnya. Santet ini dikirim melalui media tertentu seperti foto, rambut, atau pakaian korban yang telah diritualkan dengan mantra-mantra. Santet Sewu Dino. Disebut Sewu Dino karena proses atau efek santet ini berlangsung selama 1000 hari atau sekitar 3 tahun dan dipercaya akan menyebabkan kematian di akhir masa tersebut jika tidak segera ditangani secara spiritual. Santet ini termasuk dalam kategori ilmu hitam tingkat tinggi. Biasanya dilakukan oleh dukun atau paranormal yang sudah sangat mendalami ilmu gaib. Tujuan santet Sewu Dino hampir selalu berkaitan dengan dendam, perebutan warisan, asmara, atau persaingan hidup. Proses pengirimannya melibatkan ritual panjang dan syarat khusus seperti tumbal hewan, sesaji tertentu, dan mantra yang dibacakan selama beberapa malam berturut-turut. Korban biasanya tidak langsung sadar karena efek awalnya tampak ringan, seperti sakit kepala, malas, mimpi buruk, sering sial, atau merasa tertekan tanpa sebab. Biasanya korban meninggal tepat di hari ke-1000 sejak santet dimulai.